Kembali lagi di program Tokoh Inspiratif. Semoga menjadi inspirasi yang positif. Masih kembali lagi di segmen ketiga bersama dengan Pak Haji Aden atau Pak Haji Ahmad Derajat. Kemudian bersama Ambu Haja Siti Marianti. Jadi kalau berbicara tentang kegiatan, saya lihat memang di agendanya beliau-beliau ini memang luar biasa sekali. Bahkan UJ Prabu saja ini hampir 1 minggu waiting list. Jadi buat teman-teman semua yang memang ada jadwal dikunjungi sama Embu atau Pak Haji, cing sabar ya. Jadi wayahna. Jadi kemarin kita juga udah kirim email, belum ditanggapi. Akhirnya ditanggapinya ketika kita ngontrol Kabumina Pak Haji. Iraha isuk kita. Ya, langsung alhamdulillah Pak Haji ada agenda jalannya sama Ambu. Ambu, kita lanjut lagi obrolan di Tokoh Inspiratif. Karena kan program ini luar biasa ya, mengangkat para tokoh-tokoh inspiratif. Berkaitan dengan organisasi yang diemban Pak Haji ataupun Ambu di luar kebiasaan sebetulnya, ibu sebagai ibu rumah tangga, bapak sebagai pengusaha, tentu jelas berbeda konsep penerapannya. Ada kalau di perusahaan bisa menggunakan pola perusahaan. Kalau aturan dimainkan, kalau di organisasi kan persuasi, pendekatan secara komunikatif gitu ya. Nah, kemudian berbicara skala besar nih Bu, Embu sekarang di tingkat Kabupaten Bandung, DPC PAMI Kabupaten Bandung. Tapi menjadi ketua harian di Jawa Barat, alias di PSSP itu sendiri. Bapak apalagi di Jawa Barat. Ini kalau seandainya, biasanya kan kalau mau ke Jakarta itu kan dikit lagi tuh udah provinsi mah langsung ke nasional, Pak. Bu, kinten atau kira-kira Embu? Ini kita kan berandai-andai ya Bu ya. Yang namanya orang sudah terjun di dunia politik, di dunia bisnis, di dunia organisasi biasa tara tanggung-tanggung gitu Bu. Ini kalau semua orang melihat kinerja Bapak Haji dan Bu, nih kalau seandainya ada yang buka suara ke Embu gimana nih? Terkait dengan pencalonan atau apalah? Kang Uje, Embu ada beberapa program TV di Adas TV gitu ya, sesuai dengan penyaluran atau kegiatan kita gitu. Misal di ya semuanya gitu ya, ada 6 sekarang programnya. Nanti Ujelah yang menjelaskan. Ya, siap. Di antaranya itu di situ jadi nggak sengaja gitu. Oh, itu tuh tidak disengaja. Ya, jadi Embu mah mengisi program di TV atau kegiatan dimanapun, niat pribadi mah sama suami. Betul. Bukannya istilahnya yang kepuji ku batu gitu. Karena di sini Embu ngarojong para anak-anak Embu, anak-anak T-nya, misal anak-anak di PSSP atau anak-anak di PAMI gitu. Sementara di sini kan Embu di belakang layarnya, tetapi ngajak gitu. Kayak di program seni Jumat Berkah, bukannya beramal kok dibilang-bilang kayak gitu. Enggak, kita mah ngajak hayu atuh orang seperti ini gitu. Ya gitu siar. Nah, karena itu juga diperbolehkan gitu. Salah satunya itu. Terus di sini Embu tidak mengharapkan ada saingan. Kalaupun ada yang melihat Embu, hayu seserengan gitu. Karena Embu bekerja atau berkegiatan di sini, kata Bapak teh mah sok we ngalir seperti air yang mengalir. Tidak melihat hayu orang saingan itu dan enggak gitu. Karena apa? Karena program kita kayak di Harp nih sekarang udah nasional gitu ya. Karena apa nasional? Jawa Timur, Surabaya, Batam udah pada yang mau telepon gitu ya, mau ikutan. Tapi Embu bukannya bersaing ke yang lain. Tapi ini loh program Embu seperti ini gitu. Ini inspirasinya justru. Ya, nanti setiap kumahanya ada Embu suka tiba-tiba ada ide gitu. Nah, nanti dikiekeun gitu. Harus dong kita teh mengikuti zaman, mengikuti teknologi berkembang ciga uje gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini di setiap kegiatan mungkin ada yang nonton gitu ya. Melihat Embu dan Bapak, bukannya ada enggak, tapi banyak. Jadi sebenarnya banyak yang sudah calling gitu ya. Ya, banyak untuk rekan-rekan Embu juga yang menawarkan Embu di posisi ABC dan D, bendera ABC ada warna-warni gitu ya. Mengucapkan terima kasih kanggo kapercantenannya, hatur nuhun gitu. Tetapi
kalau untuk mendukung, kalau untuk memberikan karya, bekerja sama, bersilaturahmi, kita welcome. Misal, Mbu selalu support untuk siapapun dan bendera apapun, Mbu selalu support dan kita welcome gitu. Jadi jawabannya untuk saat ini tidak. No. Berarti... Karena apa? Karena kata Bapak juga, kita di sini nikmati dengan biar bisa tidur nyenyak, biar tidak ada beban dan lain sebagainya, karena banyak ditambah kegiatan lagi, besi henteu kageroh, karena amanah yang diberikan itu harus dipertanggungjawabkan, ada hak dan tanggung jawabnya. Kalau seumpamanya saya maju sampai ke nasional pun misal, saya maju, tetapi kita tidak benar, tidak bisa membawanya, ya cilakalah. Buat saya, buat keluarga, buat rakyat semuanya. Jadi Mbu di sini tidak berambisi untuk menjadi besar dulu. Jadi Mbu di sini bekerja untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kebahagiaan orang banyak. Jadi beginilah kita, disinilah kita gitu. Kalaupun misal kata Allah misal ditakdirkan besi misal teh, kamu misal gini, itu wallahu alam. Itu mungkin waktu yang akan menjawabnya. Dan kita tidak bisa menggapai bintang di langit, tapi cita-cita selalu setinggi langit. Luar biasa. Jadi memang untuk saat ini Mbu secara pribadi dan keluarga memang belum siap untuk keluar dari zona yang sekarang gitu ya. Tawaran banyak, tapi untuk saat ini ya weh heula. Nu aya heula weh. Menikmati dulu. Berarti Pak Haji sendiri sama nggak, sepemikiran nggak dengan Mbu? Ketika suatu saat kan kita tujuannya bukan mau menjadi calon anggota legislatif ataupun bupati. Kita tujuannya hanya sekedar mengembangkan seni dan budaya. Karena kan oleh siapa lagi kalau bukan sama orang Sunda gitu kan. Jadi seni budaya itu orang gitu. Tapi banyak dilupakan gitu. Nah, apabila kita misalkan mulai kita buka dengan contoh kemarin lah, dengan pasang jadi calung. Nah, sehingga kan si pemain-pemain calung sekarang sudah mulai aktif lagi, rame lagi di kampung-kampung. Nah, jadi sehingga si kesenian calung ini kemudian eksis lagi gitu. Ya, jadi memang kalau Uje lihat bahwa sementara ini bukan selalu menggunakan metodenya adalah kegiatannya itu menggunakan jejak media. Salah satunya dengan media partner ini yang sedang dijalani. Berarti kan kegiatan-kegiatan apapun Mbu selalu ekspos di situ. Seolah-olah menjadi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat ataupun kepada anggota melalui media itu. Bukan berarti bukan untuk ajang unjuk gigi sebetulnya media itu. Termasuk program yang sekarang bertambah juga dari 3 menjadi 6, luar biasa, keren. Dan di situ juga kenapa Sana tidak main di online saja, di YouTubean dan sebagainya. Untuk mengikuti teknologinya kita selalu live streaming. Tetapi Mbu selalu memikirkan dari orang-orang pelosok yang masih gaptek ke HP-nya gitu. Itu ya. Nah, si emak-emak nih yang ada yang masih memakai parabola gitu. Tapi hadas TV-nya ketangkep, alhamdulillah, karena sudah digital. Nah, di situ mereka nonton dengan menghiburnya dengan media televisi seperti itu. Jadi pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan Toko Inspiratif, Uje Prabu bisa menyimpulkan apa inspirasi yang patut kita contoh. Yang pertama adalah dari Ambu dulu ya. Jadi orang perempuan yang mana sampai saat ini jiwa kepemimpinannya, darah mudanya masih ada, jiwa semangatnya masih ada, tanggung jawabnya masih ada. Kemudian satu lagi dari Pak Haji yang dapat Uje Prabu simpulkan, inspirasi buat kita semua adalah ternyata seorang pengusaha bisa mencoba hal baru tanpa ketakutan hal baru itu menjadi rusak atau menjadi hancur. Tapi dari belajar Pak Haji mampu menyesuaikan diri dari seorang pengusaha
menjadi seorang organisator. Luar biasa, keren. Mudah-mudahan ini inspirasi yang patut kita contoh, karena ternyata usia tidak menjadi halangan untuk terus berkarya, Bu. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Kemudian ternyata silaturahmi yang paling utama. Kalau saya lihat dari Embu dan Pak Haji ini luar biasa sekali. Semakin tiap hari banyak ketemu orang berarti selalu sehat ya. Bu, ada yang mau disampaikan nggak buat para pemirsa yang di rumah yang sedang menyaksikan Toko Inspiratif? Ada tambahan nggak? Inspirasi apa sih gitu? Embu hanya menitipkan kepada ibu-ibu saja. Karena di sini untuk menjadi seorang istri atau ibu dari para putra-putri ibu-ibu, tidak hanya untuk bisa mengandalkan para suami saja. Meskipun itu bukan kewajiban. Betul. Tetapi di sini niatnya membantu suami dan membantu keluarga itu boleh. Dan untuk sekali lagi untuk para ibu-ibu, semangat karena kalian pasti bisa. Oke, Pak Haji, ada yang disampaikan Pak Haji? Kalau yang disampaikan sama saya mungkin masalah itu aja. Mari kita jaga seni dan budaya. Oke. Punya kita masing-masing. Punya kita. Oke. Yang di Jawa Barat seni Sunda, ya. di Jawa dan sebagainya. Oke. Supaya kita punya jati diri sendiri, punya karakter diri sendiri, yaitu orang Sunda, orang Timur gitu. Begitu mungkin. Oke, Bu. Tips Bu selalu always terus kemudian tiap hari sibuk. Tipsnya apa itu? Tipsnya jangan terlalu banyak pikiran. Oke. Jangan terlalu banyak negative thinking atau suudon. Jadi kata Bapak juga, kata suami, selalu ingat kata suami harus husnudon, positive thinking. Dan jangan lupa kalau Embu ini nih kan kadang makan, kadang enggak ya kegiatan. Embu selalu sarapan pagi itu minum 3 gelas air putih. 3 gelas air putih? 3 gelas air putih pas bangun pagi itu ya, 3 gelas air putih. Dan selalu disediakan citajen. Citajen itu apa? Citajen itu dari Cai tina jeriken, citajen. Pasakan tina ngagigihan. Buat kebersihin itu beras. Nah itu air beras. Jadi upami ngagigihan si caina teh diambil. Cai karihan. Dihijikeun sareng gula beureum. Wow. Gitu. Nah itu sarapan pagi jadi sari-sari dari nasi juga sih. Iya betul. Seperti itu. Terus jangan lupa minumnya harus banyak minum air putih dan minuman tradisional. Air putih itu susu berarti ya? Air bening. Air bening. Enggak maksudnya pemirsa ada yang bilang gitu, Bu. Air bening ya. Oke, pemirsa, tadi kita sudah dengarkan ya kalau bisa cutnya, bisa ditambahkan. Bisa. Air bening, air bersih, air jernih, biar hatinya terbawa bening dan bersih. Wow. Betul. Jadi pemirsa, tips yang tadi disampaikan oleh Ambo itu betul sekali. Kemudian Bapak juga tadi udah memberikan sedikit informasinya, sedikit petua lah kalau bisa ini pendapatnya tentang seni dan budaya. Jaga, lestarikan sama kita semua, karena jangan sampai kata Bapak Mas seni dan budaya teh hilang gitu nya, tilem gitu. Pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan Toko Inspiratif, alhamdulillah sono Bu, Pak, hoyong nama teh dugi ka subuh ngobrol teh tapi geuning da kapoto ku waktos, hapunten anu kasuhun, hapunten hampur anu kateda, bilih naon salami dina ngobrol kieu teh aya ya istilahna mah kaitu ka dieu lah gitu nya. Tapi mudah-mudahan mah ieu ngajatekeun inspirasi kangge urang sadayana. Para wargi sadayana atau pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa selalu menyaksikan program-program yang langsung diprakarsai oleh Ambu Haja Siti Maryanti dan juga Bapak Haji Ahmad Derajat. Yang pertama itu dari hari Jumat itu jangan lupa selalu nonton, ada Jumat Berkah, tayang dari pukul 8 sampai pukul 9. Yang kedua itu ada di hari Sabtu, Minggu dan Senin itu ada Harpmi, Hari Ringpami, itu tayang pukul 8 sampai 9 malam. Kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada program yang disebut dengan Sentra Buhun ataupun Sensasi Sentra Buhun, dan nanti ada
tayang perdana ataupun nanti ada tayangan baru jam 7 sampai pukul jam 8 itu antara Senin, Selasa, Rabu itu ada yang disebut dengan Toko Inspiratif, dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ada kuliner yang namanya programnya itu namanya Nyah Nyeh Nyoh. Satu lagi. Satu lagi apa, Bu? Yang canda. Oke, yang satu lagi program Candalahar. Itu programnya lucu, jadi arunik, pokoknya nama pikasirieun gitu ya. Uje Prabu pamit. Uje Prabu harus pamit undur diri di depan semua para pemirsa. Jangan lupa selalu tonton di Hadas TV ya, dari pukul 7 sampai pukul 9 karena acaranya sangat menarik. Dan kita akan kembali lagi bertemu dengan para tokoh-tokoh inspiratif. Semoga inspirasi hari ini menjadi inspirasi buat kita semua dan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Uje Prabu pamit. Pak Haji atur nuhun pisan, Mbu atur nuhun pisan, sing sararehat. Amin. Pokoknya sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.